Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Ryan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. 1. Pengertian, yaitu hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak ia hidup yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan pengakuan terhadap HAM. A. Landasan pertama dan langsung, yaitu sebagai kodrat manusia. B. Landasan kedua dan lebih dalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia sama kecuali amalnya. Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of HAM. A. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. B. Hak memiliki sesuatu. C. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. D. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama. E. Hak untuk hidup. UU 39 tahun 1999 tentang HAM. A. Hak untuk hidup. B. Hak berkeluarga. C. Hak mengembangkan diri. D. Hak keadilan. E. Hak kemerdekaan. Hak meliputi bidang A. Hak asasi pribadi. B. Hak asasi politik. C. Hak asasi ekonomi. D. Hak asasi sosial dan kebudayaan. E. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. F. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Sejarah perkembangan HAM. A. Perkembangan HAM masa sejarah. B. Perkembangan HAM di Inggris. C. Perkembangan HAM di Amerika Serikat. D. Perkembangan HAM di Prancis. E. Atlantic Charter. F. Pengakuan HAM PBB. HAM di Indonesia. A. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. B. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi kemudian daripada itu kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Batang tubuh UUD 1945 diantaranya pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F. Adapun pengakuan bangsa Indonesia tentang HAM, yaitu pasal 28G, pasal 28H, dan pasal 28I. D. Ketetapan MPR. E. UU 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 6 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Bangsa Indonesia dalam penegakan HAM. A. Pembentukan lembaga. 1. Komisi Nasional HAM. 2. Pengadilan HAM Dasar. 3. Pengadilan HAM Ad hoc. 4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 5. Dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang diantaranya adalah Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, dan HRW, Human Rights Watch. B. Konvensi Internasional tentang HAM. C. Keikutsertaan Indonesia dalam konferensi internasional yang diantaranya adalah ratifikasi perjanjian dan konvensi internasional tentang HAM yang diratifikasi oleh Indonesia. Hak asasi manusia dan demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang dapat memberi penghargaan dan menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia. Unsur utama demokrasi: kontrol rakyat atas protes perbuatan keputusan politis, kesamaan hak kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. Konsep pokok demokrasi yaitu kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat. Unsur pokok pemerintah demokrasi: 1. Pengakuan atas HAM. 2. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. HAM dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapat perlakuan dan cara peradilan dan perlindungan. Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. 1.
keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Bersifat relatif. 3. Keterpaduan. 4. Keseimbangan. 5. Kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Taat pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. 8. Kesamaan harkat dan martabat. 9. Prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10. Perlindungan masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. Dan 12. Tanggung jawab pemerintah. Instrumen hukum HAM. 1. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. 2. UU nomor 5 tahun 98 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 3. Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4. Kepres nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. 5. Inpres nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan, program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 6. UU nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. 7. UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. 8. Amandemen kedua UUD 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28C mengatur secara eksplisit pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Hambatan penegakan HAM. A. Faktor kondisi sosial budaya. B. Faktor komunikasi dan informasi. C. Faktor kebijakan pemerintah. D. Faktor perangkat perundangan. Dan E. Faktor aparat dan penindakannya. Pelanggaran HAM berat yang diantaranya adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap hak kemanusiaan. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM. 1. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. 2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. 6. Pemboikotan produk ekspor. Dan 7. Embargo ekonomi. Sifat HAM yaitu universal dan supralegal. Kelahiran HAM pada 10 Desember 1948, resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights memuat 30 pasal. Pelaksanaan HAM dalam arti pragmatis banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif bangsa tersebut. 2. Ideal. Negara tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negaranya, apalagi menindasnya atau menghilangkannya. Kerjasama internasional dalam pengemajuan dan perlindungan HAM. 1. Bilateral Indonesia versus Norwegia mengenai HAM tahun 2004. 2. Regional Lokakarya Mekanisme HAM ASEAN pada tahun 2004. 3. Peningkatan kerjasama Komnas HAM Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk mewujudkan ASEAN Security Community dan Mekanisme HAM ASEAN. 4. Internasional mengenai Indonesia Ketua KHAM. 5. Sidang PBB mengenai HAM, yaitu Indonesia menolak segala bentuk resolusi yang ditujukan pada negara tertentu. Program pemajuan dan perlindungan HAM. 1. Perlindungan perempuan. 2. Rencana Aksi Nasional RAN, penghapusan perdagangan perempuan dan anak. 3. Perlindungan hak anak. 4. Perlindungan pekerja. Permasalahan Indonesia dalam penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. 1. Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. 2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan dan belum memberikan perlindungan HAM. 3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi. 4. Terjadinya konflik dalam masyarakat seperti Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. 5. Adanya terorisme. 6. Adanya globalisasi. Sekian.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.